Saudaraku, di peringatan hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita ke surga, seluruh saya dan kita semua yang ada di tempat ini boleh menikmati akan lawatan Tuhan di tengah-tengah kita. Itu adalah berkat yang utama ya dalam hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Berapa banyak saudara merasakan, menikmati, mengecap kehadiran Tuhan Roh Kudus, ya, kehadiran Yesus di tengah-tengah kita? Angkat tangan saudara. Oke, berikan kemuliaan bagi Allah. Sebagaimana imanmu itu akan terjadi, ya. Saudaraku, tadi kita menaikkan suatu pujian bagi Tuhan. Saudaraku, saat kita menaikkan pujian, penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan, Tuhan itu bertata di atas pujian umatnya. Saudara, ini saya pegang teguh, ya. Pada waktu kita tadi bersama-sama dalam tuntunan Roh Kudus, kita sepati sepakat menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah lupa, ya, apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan melalui para nabi dan para rasul. Dia katakan bahwa aku, kata Tuhan, bertata di atas pujian umatku, di atas pujian Israel umatku. Ya, Israel itu berbicara tentang putra, anak-anak daripada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ini kan luar biasa. Bagaimana kita bisa sembrono seperti yang diajarkan kepada kita? Ya, kalau Tuhan ada di sini, ya, mau sembrono dengan Tuhan, mau sembrono dengan Tuhan. Kalau mau silakan. Saudara, tak mungkin kalau saudara dasar membuka mata rohani saudara melihat bahwa Tuhan ada di sini. Saudara-saudara, dengan kita mempercayai apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan dalam kitab suci yang Tuhan berikan kepada kita dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tak perlu kita memotivasi untuk orang supaya apa itu tidak menghormati Tuhan. Ya, dengan sendirinya kalau saudara dan saya melihat dengan mata rohani saudara bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, pasti saudara akan datang kepadanya dengan sikap yang benar, ya, dengan sikap yang benar, ya, sebagai anaknya kepada Bapa yang ada, yang melahirkan saudara dan saya melalui firman. Saudara, tadi pada waktu menaikkan pujian, ya, saudara, yang dikasih indah, kan? Ya, ada satu kata-kata, ya, dalam pujian nyanyian kita bersama kepada Tuhan. Saya, saudaraku, apa itu mantap, ya, di dalam hati saya, kena di dalam hati saya. Apa itu? Kita semua diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Itu saudara-saudara, itu berkat yang saya terima spesial buat saya. Tak tahu saudara dapat perkataan yang
Saudara-saudara, nyanyian tadi mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu, Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Apakah saudara melihat dan mengalami kebaikan Tuhan? Itu suatu yang patut dipertanyakan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Apakah saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan? Saudara, saya diingatkan kebaikan Tuhan atas kita itu apa? Kebaikan Tuhan Yesus yang diberikan, dianugerahkan kepada kita itu apa sih? Kalau kita membaca di dalam Mazmur 103, saya tadi ingatkan Mazmur 103. Ya, saudaraku, di dalam kitab Mazmur 103, mulai ayat yang pertama, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, Mazmur 103 ayat 1 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, ya, jiwa, batin, ya, dari roh kita, jiwa kita, ya. Tuhan katakan, pujilah Tuhan. Haleluya. Ayat yang kedua berkata, pujilah Tuhan dari jiwaku. Perhatikan ini. Janganlah lupakan segala kebaikan. Segala kebaikan. Itu tadi nyanyian yang kita naikkan. Ya, satu puji kepada Tuhan. Ya, karena kalian dan aku mengerti, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu memang baik. Ya, ya. Saya memuji Tuhan tidak ikut-ikutan. Ya. Kalau saya memuji Tuhan, saya tahu karena Tuhan memang baik, layak untuk menerima pujian kan. Ya. Ada orang datang ketemu saudara, dia berbuat baik, lalu saudara memuji, orang ini baik ya. Ya. Tapi itu pengenalan kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya semakin mengerti bahwa di dalam hidupmu dan di hidupku, saudara, oleh karena kebaikan sepanjang hari, ya, dalam hidup kita, saudara melihat bagaimana campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, saudara dari rumah datang ke tempat ini bisa melayani Tuhan, menghormati Tuhan, itu kan kebaikan Tuhan. Ya. Sampai hari ini saya masih bernapas untuk melayani Tuhan, itu kan kebaikan Tuhan. Saudara, sampai hari ini saya tidak hidup kelaparan, sementara di bagian dunia yang lain mengalami kelaparan. Itu kan kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini saya seger waras, ya, bersama istri, anak-anak, cucu, itu kan kebaikan Tuhan. Bukan usaha kita, itu kan kebaikan Tuhan. Saudara, sebab itu Mazmur mengingatkan kepada kita untuk jangan lupakan, ya, kebaikannya, kebaikan Yesus itu jangan lupakan. Dari saya lanjutkan, pujilah Tuhan dari jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya.
ayat yang ketiga berkata, lanjut ayat 3. Ya, ini kebaikan Tuhan. Ya, ini kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, Dia, Yesus, mengampuni segala kesalahan. Ini kebaikan Tuhan. Siapa sih yang sanggup mengampuni segala kesalahan dan kesalahan? Gak ada seorang pun manusia di dunia ini, nabi sekalipun, rasul sekalipun, ya, yang berkuasa dan sanggup untuk mengampuni segala kesalahan itu. Kenapa? Karena nabi dan rasul orang berdosa. Ya, saudara-saudara yang dikasih, mereka digambarkan dalam kitab suci seperti kain lara. Ngerti kain lara? Itu gombal. Ya, kain lara. Kalau saudara dan saya ngerti kebenaran ini, so nangis ya teman. Saudara yang dikasih. Oleh sebab itu, pemazmur Daud berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya, kesalahan yang kita buat tetek banyak kita, saudara yang dikasih, Dia ampuni. Oleh Bapa di surga, ya, melalui siapa? Putranya, siapa? Yesus Kristus. Ya, firman yang mengambil rupa manusia agar supaya saudaraku, Yesus juga dapat mengalami apa yang dialami oleh umat manusia sejak ini setelah jatuh ke dalam dosa. Kayak gitu, saudara-saudaraku. Haleluya. Bagaimana Tuhan mengampuni kita kayak gitu? Bagaimana kita bisa melupakannya? Ya. Bagaimana saudara bisa melupakannya? Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan tidak dibatasi dengan penyakit apapun. Lalu Tuhan berkata, aku terbatas, aku tidak sanggup menyembuhkan kamu. Saudara, baik, apa yang Tuhan katakan? Dia mengampuni segala kesalahan. Mengampuni dulu. Terima itu pengampunan. Ya, saudara. Artinya pada waktu zaman aku dosa kita, kesalahan kita kepada Tuhan. Ya, datang banyak kita di dalam hidup ini. Dan ada Bapak yang baik yang mendengar, ya, kerendahan hatimu untuk menyerahkan semua, ya, pengakuanmu semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni. Setelah Tuhan ampuni, kedua menyembuhkan kamu. Itu rahasia ada kesembuhan di sini. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang berbahagia. Ini pakai teguh ini. Makanya kalau ada salah, ngomong salah, mikir salah, melakukan salah, ya, saudara, minta ampun. Ya, minta ampun kepada Tuhan, kepada Bapa Pencipta langit dan bumi, agar supaya dan saya dapat mengalami, menikmati, mengecap kemahakuasaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan terhadap kita. Ya, termasuk di sini menyembuhkan segala penyakit. Saya itu
sudah diponis ya dengan Pak Dokter Eko Kunchoro, 75% saya kanker ganas di usus besar. Waktu saya dengar ini kaget saya. 75%. Maka Dokter Eko adalah sahabat saya, seorang dokter yang baik kepada saya. Saya dibawakan ya, dites kita. Saya nangis kepada waktu saya itu dilihat usus saya dengan satu alat masuk di usus saya, di perut saya. Kelihatan. Tiba-tiba saya masih ingat tempat sekalipun saya di Besok Palu. Saya lihat Pak Dokter Eko Kunchoro melompat. Oh ya, kaget saya. Saya pikir ada apa ini? Saya tanya, ada apa Pak? Bapak tadi mau lompat melihat hasil. Ternyata Bapak tidak terkena penyakit yang saya katakan kanker. Ya, siapa yang mencabut sakit ini? Sudah dinyatakan seorang dokter spesial, dokter yang baik, radiologi dalam kalau iya sampai hari ini saya sampai ngomong kepada Tuhan seperti seorang hamba Tuhan di dalam kitab saja berkata, Tuhan berikan aku umur 15 tahun lagi. Tanya ke saya. Udah. Sejak itu saya mengalami satu mukjizat. Sudah berapa tahun itu? Sejak tahun 2000 berapa? Sampai hari ini 810 tahun. Ya. Saudara-saudara, Dia yang mengampuni segala. Saya berharap saudara kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana saudara dan saya hidup dalam pengampunan daripada Allah. Seperti Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, aku tahu kamu dosa, tetapi aku ampuni kamu dan jangan berbuat dosa lagi. Itu artinya dia hidup di dalam anugerah dan ampunan. Nikmati berkahnya. Itu yang dibukakan rahasia ini pada saya hari-hari. Ya, hidup di dalam pengampunan. Tuhan sudah tidak ngeleng-ngeleng lagi dosa-dosa kita. Aku itu salah, dieleng-eleng uang, saudara salah, aku ngomong tanggung jawab dia. Sebab bapakku sangat benar. Bapak sesuatu yang bongkar kesalahanku. Ini batin yang dikasih. Terima satu anugerah kepada Tuhan. Saya waktu dengarnya tadi, waktu luar biasa. Ya, amin saudara. Ya, berikan kemuliaan yang berharga. Terus, saudaraku, ayat yang keempat. Kita boleh baca bersama. 1, 2, 3. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan haleluya. Puji nama Tuhan. Perhatikan, Dia Tuhan yang menebus hidupmu yang dari lubang kubur. Maka Alkitab berkatakan orang mati itu istirahat. Jika orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ya, haleluya, dan tidak melupakan kebaikan Tuhan, ngerti bahwa Tuhan menjumpai dirinya, dinyatakan kebaikannya. Ya, dalam putranya Yesus menderita dan mati di atas kayu salib. Saudara, dia berjalan hidup dalam penebusan daripada Allah dan tidak mau berbuat dosa lagi, kesalahan lagi.
saudara yang dikasih, orang-orang memang mati ini, tubuh kita kembali kepada tanah mati. Saudara yang dikasih, dia tebus hidupmu, hidup jiwa, hidup ditebus dari lubang kubur, ya, dan memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Bagaimana? Apakah saudara percaya dengan apa yang beliau katakan dan ajarkan kepada kita? Saudara, saat Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini, ingat perkataan Tuhan, Dia telah menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara tidak perlu takut mati lagi. Ya, tidak ada ketakutan ya, pada diri kita yang orang-orang percaya yang mati kebenaran. Tidak takut mati. Ya, sebab Dia Bapa melalui putranya Yesus menunjukkan kasih setia dan kebaikan kepada Dia tebus kita. Ya, sebab itu saya garis bawahi bahwa Tuhan tidak menebus dosa kita, tidak. Maaf ya, pemahaman ini. Tetapi Tuhan menebus kita dari dosa, dari lubang kubur itu. Upah dosa, lubang kubur, kematian. Ya, yaitu saya punya kasih, apa itu, setia dan rahmat daripada Allah. Itu ada pada kalian. Jangan disepelkan. Kalau saudara ngerti, saudara nangkep ini. Ada sebenarnya saudara tahu dan ngerti keberadaanmu pada waktu engkau ditebus, ya, oleh Tuhan, hidupmu oleh Tuhan Yesus Kristus dari dosa. Beda. Ya, saya dengan 53 tahun yang lalu sebelum saya percaya Yesus Kristus, jauh beda. Karena aku ngerti kebenaran. Tuh, ya, ada mahkota di kepala itu. Ya, mahkota yang Tuhan beritahukan kepada kita melalui Mazmur Daud ini. Ada mahkota kasih setia dan rahmat. Makanya saudara jangan dicopot mahkota ini. Dalam gereja ini ada kasih setia dan rahmat. Kalau saudara masih menjadi pelajar kasih, ingat ini bahwa ada mahkota kasih di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun biar orang-orang di sekitarmu menyaksikan bahwa padamu ada mahkota namanya kasih dan rahmat. Ketemu orang jabat tangan, ini kok rasanya perlu roh Tuhan ngomong kasih berkat. Ini mahkota. Dan orang akan melihat dirimu itu ada mahkota. Haleluya. Saya teringat satu ilustrasi dari seorang hamba Tuhan. Ya, ini saya ingat mantap dari saya. Dia katakan, satu hari dia melihat, yaitu di stasiun kereta api, ya, berhentilah kereta api yang penuh dengan penumpang. Dan pada waktu kereta itu berhenti, saudara, maka orang-orang putus desakan mobil memang bernabrak. Kepingin di sana, ini kan manusia ini. Mana antri di siang. Saya dengan 550 hamba Tuhan, termasuk dengan Pak Niko, Pak Elijah, tokoh-tokoh
orang Kristen di Indonesia. Saya berangkat dari pesawat pertama kali saya ke Pulau Selatan. Ya, Indonesia charter pesawat ya, Boeing 747. Itu isinya berapa? 550 orang, termasuk saya, 10 orang yang dibiayai ya, oleh Tuhan melalui seorang hamba Tuhan namanya Bapak Damai. 10 orang Indonesia aku masuk berangkat. Pada waktu datang di sana disediakan makan malam. Ngerti sudah? Gak ada tuh sakit-sakit tapi ini tepat-tepat. Ya lapar kaki lapar. Tapi gak antri. Itu Indonesia. Saya gak mau jelek-jelekan. Pun sakit-sakit pingin tepat-tepat. Enggak. Apa kayak gini? Orang Korea sih. Ya, tas orang ngomong gak kayak dia sih malu-malu. Sungan-sungan. Langsung ditembak karena orang Korea hambat bangsa. Orang Indonesia, hambat orang Indonesia. Kalau kalian antri yang benar. Hari ini perlu orang mengaji. Kemarin aku ikut acara ini Daniel Alexander. Itu adalah sahabat saya 50 tahun yang lalu, 53 tahun ketemu saya, dia masih muda. Dari seorang hamba Tuhan yang masih muda yang setia untuk melayani Tuhan. Ada di kemah, karena sore harinya di Lawang, ketemu saya di Lawang, itu muridnya Ansut dari Amerika. Saya baru saja mengenal dia. Saya tanya pendeta saya, Pak Tuhan, ini siapa? Pemuda, itu namanya Daniel Alexander. Nah, ada waktu saya dengar Pak Daniel Alexander yang pernah ketemu saya 53 tahun yang lalu dan dipakai oleh Tuhan yang dalam apa itu skala nasional di mana-mana terkenal. Ya, umurnya 71 tahun. Ya, saya lebih tua. Ya, saya 79 tahun. Saya ketemu di ruang ke. Nah, pada waktu itu belum dimulai. Pendeta kumpul itu disuruh maju ke depan. Pendeta mana? Gak ada yang bergerak, ayo ke depan, silakan. Yang ke depan diisi kanan. Ya, makanya adanya supaya apa itu mereka itu di depan, akan bapak yang lain yang kanan. Apa yang saya dengar dari telinga saya, Pak Daniel, pendeta gak mau dituturi. Wah, gitu. Wah, kaget. Pendeta wakil kanan yang mau potong nada dulu. Benar, ini akhir zaman. Ya, saudara, hal-hal seperti ini. Tapi akhirnya Pak Daniel dengan mengerti, aku lakukan ini. Tujuan saya adalah tujuan ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat ya ada kasih setia dan rahmat ya yang ada padamu dan itu ada di atas kepalamu itu. Ya, orang dunia akan melihat, wah, ini orang itu kok penuh kasih, kok beda ya dengan yang lain, dengan orang yang beragama yang lain, kok beda? Ya, kenapa? Hidupnya sudah diubahkan oleh Roh Tuhan yang ada di dalam. Berubah, bukan karena agamanya yang mengubah. Kok Kristus 10 tahun, 20 tahun yang tidak dijamah oleh Roh Kudus, tidak akan hidupnya berubah. Tetap seperti orang dunia. Tapi engkau sebagai putra Bapa, aku sebagai anak Bapa, percaya kepada Yesus, memberikan tempat bagi Roh Allah, Roh Kristus ada di dalammu dan di dalamku. Setiap hari kita mengalami satu perubahan karena Roh Kudus akan menuntut saudara.
Untuk apa? Takut akan Tuhan. Takut firman. Diubah. Hidupnya berbeda. Hidupnya akan seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu tujuanmu dan tujuanku. Ya, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya Yesus. Itu tujuannya. Hidupmu dan hidupmu diubah seperti Yesus. Maka engkau sudah di hadapan Allah adalah sebagai seorang anak yang sukses, anak yang berhasil. Ya, sebab sekalipun dia anak, kata Tuhan, ini Yesus dikatakan demikian oleh Tuhan. Dia taat kepada perintah Bapaknya, Bapa di surga, menjaga langit dan bumi sampai mati. Oh itu loh, sukses itu begitu. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maju. Ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Ini kebaikan Tuhan buat kita. Dan saudara, hari ini kita memperingati khusus kebaikan Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus, dia telah melakukan itu, saudaraku, dan ditulis di dalam kitab suci. Ya, dari kedatangannya yang pertama, ya di kandang Betlehem lahir. Lalu, saudaraku, setelah itu dia menderita dan mati karena tebus dosa kita. Ya, yang kedua, yang ketiga, dia bangkit dari kubur. Ya, saudara-saudara. Lalu yang keempat, kenaikan Isa Masih atau Yesus Kristus. Yang keempat, yang kelima ini saya dorong. Nanti saudara, penggenapannya di yang kelima. Ya, kedatangan Yesus lahir di Betlehem. Lalu dia mati dikubur 3 hari 3 malam, bangkit dari antara orang. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya dia naik, dia bangkit dari antara orang mati. Lalu yang keempat, hari ini kita peringati tinggal itu. Yang kelima, kedatangannya yang kedua kali. Itu yang sedang gereja harusnya siapkan. Ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali, kedatangan Yesus yang kedua kali. Sing apa wis diganti kali siji. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Tetapi bukan ini sebenarnya korban saya. Saya, saudaraku, menyampaikan apa yang saya tangkap tadi pada waktu kita menaikkan pujian menyembah kepada Tuhan. Ya, agar supaya kita semua yang ada tetap jangan sampai melupakan kebaikannya. Itu hanya ditempatkan oleh Tuhan dalam ibadah raya pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, di 2026 hari kenaikan Isa Masih ke surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus naik ke surga. Yang percaya katakan amin. Yesus naik ke surga, amin. Berikan tepuk tangan yang berat. Ya, saudara, saya akan selesaikan nanti ya beberapa saat kemudian. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 dari ayat 1. Separuh sudah waktu sudah saya ambil, tapi akan saya selesaikan inti dari acara kita mengingat, ya, acara Natal dari kita mengingat kembali kasih Kristus melalui kenaikan. Ya. Dikatakan Yohanes 14 ayat 1. Kita baca bareng 1, 2, 3. Janganlah
gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Yang percaya katakan amin. Saudara, perkataan ini bukan perkataan rasul atau bukan perkataan apa. Ya, Injil Yohanes 14 ayat 1 ini adalah perkataan Yesus Kristus sendiri. Perkataan yang keluar dari hati dan mulut. Ya, Yesus Kristus sang juru selamat dunia. Nah, sebab itu saudara harus memperhatikan semua. Kapan perkataan ini disampaikan oleh Yesus Kristus? Pada waktu menjelang Yesus mau naik ke surga. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, beliau sampaikan perkataan yang luar biasa. Bagi saya dulu tak anggap remeh. Apa dia? Karena tidak ngerti. Setelah saya mengalami dan menggali kebenaran, ini perkataan Yesus yang luar biasa. Biasanya kalau orang mati, saudara menyaksikan bagaimana keadaan orang yang mau mati, bapaknya atau ibunya, dia pesen, nah besok ini itu digatak namanya. Ya betul nggak? Anaknya gatak, omongannya bapak. Nah aku besok mati kubur oleh. Begitu mati kubur di tempat yang diminta oleh orang. Ini perkataan dia naik ke surga. Ya, dia katakan apa? Janganlah gelisah hatiku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus tahu kalau nanti Tuhan Yesus, saudara, Yesus naik ke surga, keadaan murid-muridnya, anak-anak seperti anak ayam yang ditinggal oleh induknya. Betul, gelisah. Ya, karena ada satu perpisahan, ya, yang dialami oleh murid-murid Tuhan secara batin, secara lahir, yakin, kira-kira. Maka Yesus berkata kepada mereka, jangan gelisah hatimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini perkataan yang sungguh luar biasa. Ya. Lalu dia katakan, percayalah kepada Allah dan percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini gak perlu gelisah, tapi percayalah kepada Allah pencipta langit dan bumi sesing. Ya, yang disebut dalam kitab suci bagi orang-orang yang percaya, seperti putra Bapa berkata, Bapa yang ada di surga. Percaya kepada apa yang dikatakan oleh Bapa yang ada di surga. Lalu Yesus berkata, percayalah kepadaku. Kenapa? Percaya tidak hanya kepada Allah, tetapi kepadaku, kata Yesus. Kata Yesus itu adalah firman yang menjelma jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Saudara-saudara, maka kita harus tidak hanya percaya kepada Allah Bapa, tetapi percaya kepada Yesus. Gitu ya? Percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Apa? Saudara, dalam ayat yang kedua, perhatikan dengan baik. Ini nyambung sambungannya. Ayat yang kedua, Yohanes 14 ayat 2. Oke? Ya. Di rumah Bapakku banyak apa? Banyak apa? Tempat tinggal. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat. Saya mau tanya, rumahnya Bapak di mana? Rumahnya Bapak di mana? Jawab, di surga. Rumahnya Bapak itu di surga. Dan Alkitab memberitakan surga itu kayak apa? Surga itu adalah tempat Bapak bertata dan malaikat-malaikat di sana juga ada.
malaikat-malaikat yang taat kepada Tuhan, taat kepada Bapa, dan juga orang-orang saudara yang beriman kepada Yesus Kristus adalah Tuhan akan menempati rumah Bapa. Saudara, ya, dikatakan di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ya apa artinya? Saudara-saudara, sama seperti rumah saya, rumah Stefanus. Ya, satu, tapi ada kamar-kamar. Ada 4 kamar. Ya, 1 kamar tempat saya, yang kedua tempat duduk saya. Kalau Luna, ya Sasa dan yang lain datang. Lalu 1 tempatnya Bintang, yang 1 tempatnya Bunda Nana. Ya, ada. Itulah kenapa, karena kita ini keluarganya Allah. Waktu saudara dan saya terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita ini sudah bersama dengan Allah. Di bumi ini kita bersama dengan Allah. Haleluya. Percaya tidak? Waktu saudara susah, waktu saudara senang, waktu saudara mengalami masalah, Bapa tetap ada bersama dengan kita, sebab kita ini satu kerajaan. Gitu loh. Haleluya. Gak percaya? Baca. Saudaraku, di dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Saya catat tadi kemarin malam sekitar jam 9, 10 saya dapat ini. Ya. Haleluya. Efesus 2 ayat 19. Ayo kita baca. Ya, 19. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang percaya katakan amin. Keadaan saudara di bumi, keadaan saya di bumi ini, saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing. Dulu sebelum kita kenal Tuhan Yesus, kita orang asing. Ya, kita orang asing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi setelah kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara dan saya ya menjadi kawan sewarga, ya, dari orang-orang kudus, kawan sewarga. Ya, bukan tonggo, kawan sewarga. Ya, saudara tempat ini kawan sewarga Allah. Ya, anggota keluarga Allah. Saudara itu anggota keluarga. Jadi sekarang ada 2 keluargaan. Yang pertama adalah kita warga negara Indonesia, NKRI. Saudara punya kartu penduduk seperti saya, punya kartu penduduk. Kemana? Dalam negeri, luar negeri, ditanya, oh orang Indonesia, warga Indonesia. Saudara dan saya terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Di alam roh kita melihat, aku harap saudara juga tidak hanya melihat dengan mata yang kotor ini, tapi di alam roh kita melihat bahwa kalian itu warga kerajaan Allah. Amin, saudara. Nah, di dalam kerajaan surga itu memang kerajaan surga itu satu, tapi tempatnya banyak, kamar-kamarnya warga. Baik, saudara yang dikasih banyak. Ya, rupanya Tuhan Yesus sampai hari ini sedang bekerja untuk menyediakan tempat ini. Nanti saudara akan baca ayatnya. Ya, haleluya. Kerja terus
baru Yesus akan datang. Barangkali yang aku turun hati orang tidak aku turun mulut. Kamu aku ya turun hati, buktinya turun mulut. Tapi di bumi ini Tuhan punya rencana supaya engkau menjadi pelita, menjadi garam, menjadi terang, berdampak di tengah-tengah masyarakat dunia yang gelap ini. Itu bekerja. Kalau kamu itu kalau bekerja ya, untuk mengeluarkan, penting nanti dari udara yang ya. Demikian kamu bukan lagi orang asing. Yang percaya katakan amin. Kalian bukan orang asing. Aku bukan orang asing. Kata firman malah kawan sewarga dari orang-orang suci, orang-orang yang percaya dan dikuduskan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah melalui korban Kristus di atas kayu salib. Terima ini harga dari orang mati, pemberian daripada Allah, anugerah daripada Allah. Ya, atau seperti Esau, ya, hak keturunan itu orang mengambil kata merah. Ya, Jakob pintar daripada Esau. Atau sedulur, Jakob pintar. Buat kata merah, kesukaannya sedulurnya, kakaknya Esau. Dijual, aku kasih kata merah sampai ini. Tapi kamu hak keturunan. Berapa banyak orang Kristen karena soal materi, soal daging, ya, soal kedudukan, soal posisi, sudah tinggalkan Yesus. Mereka lebih mementingkan apa yang kata motor daripada apa yang tidak kelihatan, yang tidak mati. Apa seperti itu, saudara? Enggak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nanti di Yohanes pasal 14 tadi kurang 5 menit lah, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ayat yang kedua tadi, ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Untuk apa? Untuk apa? Baca bareng. Menyediakan tempat. Menyediakan tempat bagimu. Ini loh yang kita peringati hari ini. Kebaikan Tuhan yang kita peringati hari ini. Ya. Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, ya, aku pergi ke situ, ke rumah Bapa di surga. Ya, untuk apa? Menyediakan tempat bagi. Benar-benar. Menyediakan tempat bagi. 33,5 tahun. Belum selesaikan semua tanggung jawab yang dibebankan Bapak terhadap diri, yaitu Yesus. Coba lihat bagaimana waktu lahir, waktu hidup, ya, waktu melayani Bapak. Dia sebagai anak tetap mendengar apa yang Bapak perintahkan. Sesuai apapun yang harus dialami di dalam kehidupan sebagai putra yang terpenting adalah mau melakukan, menyenangkan hati yang ada di sana. Berbudur dari sini Pak Abdul, waduh, kadang hujan melayani, ya, saudara, mengemban amanat aku, ya, dari Tuhan, dari Bapa Pencipta langit dan bumi. Dia pergi ke surga itu untuk menyediakan tempat bagimu.
Perhatikan apa? Kita baca bareng. Aku akan datang kembali dan membawa kamu kemana? Ke tempatku, surga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang keras Tuhan. Kita bicara Tuhan Bapak, keren Yesus yang paling dalam. Haleluya. Kerinduan dari Yesus Kristus Tuhan kita yang paling jero, yang paling dalam. Haleluya. Adalah beliau ingin bertemu dengan kita, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ingat, Yesus itu kepala dan gerejanya itu tubuhnya. Ada tangan, ada kaki, ya, saudara-saudara. Ada telinga, ada hidung, ada mata, ada mulut. Tapi itu artinya, saudara, kita gak boleh sama-sama tangan gede kafe. Ya. Kalau gereja itu setel kafe. Tidak. Ini yang kurang dipahami oleh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Dalam saudara, dalam melihat tentang tubuh Kristus daripada aku bagiannya keliling-keliling, ya sudah, kerjakan kamu. Yang lain bagiannya konsisten. Tuhan tempatkan dia itu dalam gereja Tuhan. Ya, kalau Tuhan beri jadikan aku tangan, aku lakukan kaki. Aku akan melakukan tugas tangan ini. Saudara-saudara, kalau aku dijadikan Tuhan sebagai mulut, aku nak kepingin disebut topeng dengar ngomong. Soalnya kalau ini nanti, ini harus gini, tak begini. Kita perintah itu ke kamu. Roh Tuhan yang ada di dalammu. Ya, ojo beda-beda, mau gereja ini, ada gereja Magelang, ada Basari. Oh, ada ini. Ya sudah, gereja ini. Gereja ini buka kemana-mana. Nyumbang gereja Isa masih 3 gereja dewasa, 2 gereja diberikan untuk Regading dan gereja Betel Indonesia. Aku harus kayak orang ini, macam enggak. Tubuh gereja tak begitu. Saudara-saudara, keras cukup keras dengan Tuhan. Supaya saudara ngerti tanggung jawab itu, tanggung jawab ini kerjaan jangan untuk yang lain kali aku. Aku nggak nuntut akabri oleh aku. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Rada sepanjang dengar apa yang saya katakan. Karena ini hal yang sangat penting. Ya, ada yang dituntut oleh Tuhan sebagai seorang pengusaha. Ya sudah, usaha. Ya, ada singer, ada leader, ada itu ngitung duit, ada bendahara, ya duit. Ya, saya pikir tangan tidak akan mengurusi pekerjaan kaki. Kaki juga tidak akan mengurusi pekerjaan telinga. Ya, saya mengurusi itu Tuhan. Nek kupingnya rotok budet Tuhan dimomongi. Ayo dengar ya. Gak tahu apa kau semua ini. Ini kepentingan gereja Tuhan. Kau yakin, percaya betul bahwa di tahun 2026 ini akan terjadi satu pergerakan yang luar biasa. Tuhan itu suruh orang Papua, teman saya Daniel Alexander ke Temanggung. Dari Papua menuju ke Temanggung. Apa tujuan? Karena aku harus ngerti. Saudara, pada waktu saya mengikuti program inilah kesempatan akhir menuruti Tuhan atau tidak. Ya, orang-orang pendeta-pendeta Temanggung, ratusan orang ketemu. Ya, apa menurut kalau tidak?
Ini kesempatan akhir. Sebab Tuhan hari ini akan segera datang kembali. Akan terjadi suatu pergerakan yang dahsyat luar biasa. Aku percaya nanti satu hari yang buat gereja ini akan penuh. Jadi, tidak perlu saudara dari gereja lain datang. Tuhan kirimkan orang-orang berkumpul dengan orang mencari yang rindu mau mencari itu di gereja. Kan di sini ada Kristus, di sini ada. Makanya gereja harus ada Yesus, gereja harus ada Tuhan. Alkitab mengatakan kalau Dia diangkat, ditinggikan, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini bukan pendetone, ya. Hadirkan Tuhan. Pada bagian terakhir itu, apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagi kamu, yes, aku akan datang kembali. Ini yang turun dan matanya terjadi. Tapi Yesus bekerja, saudaraku, taat kepada Bapaknya, tidak hanya di bumi, waktu di surga punya kerja menyediakan tempat bagi kita. Karena nyambut gawe, Yesus nyambut gawe, gereja tidak orang nggak mau nyambut gawe. Ini kan keterlaluan. Aku juga anak, aku nyambut gawe dobro, anakku tunggu ya. Ya apa? Ya apa? Kamu Yesus tak bekerja, dia bekerja keras. Dia akan tempat bagi kamu dan aku. Dia dandanya supaya omahku jadi. Jadi kalau begitu omahku belum jadi, aku terus rawani proses perbedaan lewat firman dan rohnya. Aku salah, aku mikir salah. Pajak kadang oleh Tuhan seperti itu. Ya, haleluya, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saya garis bawah di tengah itu, aku akan datang kembali. Amin saudara, dan membawa kamu ke tempatku. Ini saya rasanya ya mengikuti apa itu? Ngoroni Tuhan, kerinduan Tuhan yang paling dalam, paling gede. Dia katakan, aku tidak mau pisah dengan kamu, aku tidak mau pisah dengan gerejaku. Ini doa. Saudara-saudara, maka beliau satu hari akan datang kepada gerejanya. Tak kasih tahu kepada saudara dan saya, gerejanya Tuhan. Dan kalau sudah Tuhan melihat kalian dan aku tetap ada pada jalan yang lurus, jalan yang sempit, pintu yang sesat, yaitu dirinya Yesus Kristus, firman Yesus Kristus. Melihat ketekunan, kesetiaan, pengorbananmu, ya. Saudara, Yesus tidak pernah ngomong mengeluh karena tugas dari Bapa. Saudara, jangan kita mengeluh dan uring-uringan dengan pengalir terus berikan kepada saudara dan saya. Ya, jangan. Kayak siapa? Kayak gunakan. Kayak Marta. Maaf, di sini ada Mbak Marta, tapi bukan Marta yang di sini. Melihat saudaranya Maria, waktu Yesus datang di sana, Maria duduk bersimpuh di bawah. Siapa yang Marta? Marta. Dioreng-oreng Mbak sama kamu. Dioreng-oreng. Marta punya tugas ngasih makan, mencabuli orang yang sujud menyembah kepada Tuhan. Modul orang. Jangan kejadian ini terjadi di gereja. Udah lakukan
itu yang ada di dalam akan menuntun kamu. Ya, untuk yaitu menggenapi apa yang beliau katakan. Beliau katakan kepada saudara. Terima kasih terus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara. Bapak, kami berterima kasih Bapak. Hamba tidak bisa melanjutkan apa yang Tuhan tempatkan di dalam hati. Kami terbatas dengan apa yang kami lihat, kami terima. Kami sudah sampaikan isi hatimu kepada anak-anakmu, kepada jemaat milikmu di tempat ini. Sebuah kebenaran yang mengubah kami juga mengubah seluruh jemaat, laki, perempuan, anak-anak, sampai orang dewasa, menjadi satu umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih kasih sayang-Mu terhadap kami semua. Tiba saatnya kami akan mempersembahkan korban kami untuk pekerjaan itu. Karena setiap rupiah yang kami bawa kepadamu itu menyukakan hati-Mu, Bapak. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan